Halo, hai tetangga. Ini suasana malam di kapal. Sebagai orang Tolare yang baru pertama kali naik kapal kok, baru tahu kalau ternyata di kapal itu ada hiburan-hiburannya. Saya kira di kapal itu kayak bis begitu saja dan ternyata ada live musiknya, ada karaoke-nya, ada playgroundnya, ada bioskopnya. Kali ini kita orang lagi menikmati musik di ruangan live music. Nah, kita sudah 2 kali bolak-balik di sini. Kenapa kita ke sini? Soalnya Prinsa suka sekali dengan biduan-biduannya ditambah gemerlap lampu-lampu di dalam studio. Kita kesini berempat, ada Tante Ewi, ada Om Ila, dan Prinsa juga Dedi. Sampai tak tidur-tidur kau tahu. Pas Prinsa tidur kita langsung pulang ke dek. Malamnya dia tiba-tiba bangun, terus menangis begitu karena kepanasan. Kayaknya mengganggu orang yang di sebelahnya kita orang deh. Ini suasana subuh, sudah bangun Prinsanya, sudah dilap-lap basah sama ibunya. Kakak Sofi masih tertidur pulas. Karena sebentar lagi kapalnya akan sandar, kita sudah siap-siap untuk turun. Dan betul saja, pelabuhan Semayang sudah di depan mata. Tidak terasa perjalanan 12 jam dari kota Palu, akhirnya kita sampai di kota Balikpapan, tepatnya di pelabuhan Semayang Balikpapan. Wah, betul-betul besar ini pelabuhannya Balikpapan. Dan hari pertama di Balikpapan kita habiskan di Plaza Balikpapan. Karena Plaza Balikpapan ini baku samping dengan Balikpapan Trade Center, jadi kita akan mengeksplor kedua-duanya. Ini perdana sekali, kasihan Prinsa diajak berjalan sampai ke mall. Kalau kita orang di Palu biasanya cuma dititip neneknya, maksudku dititip sama neneknya. Cuma Dedi dan ibunya yang pergi jalan-jalan, Prinsanya jaga rumah. Tujuan utamanya kita orang kesini mau bakasi senang hatinya Prinsa. Orang jalan ke Plaza Balikpapan cari balon-balon, cari mandi bola juga. Kita orang dapat wahana, tapi wahananya ini kayaknya untuk anak yang sudah bisa jalan 1 tahun ke atas begitulah. Tapi yang rata-rata main di sini bukan anak 1 tahunan, melainkan anak-anak SD. Kita sempat makan dulu di KFC, baru turun ke sini. Kalau dilihat di IG, di sini itu ada wahana dinosaurus, kereta-kereta dinosaurus. Kita lihat-lihat tulis situasi di sini. Oh, ternyata betul ada dinosaurus, kereta dinosaurus. Tatapannya Prinsa itu persis ke dinosaurus itu. Lihat ke kiri ke kanan. Orang tidak naik kereta, cuma lihat-lihat sambil foto-foto. Setelah foto-foto, kita orang ke belakang mall makan Salome. Saya tuh culture shock sekali dengan Salome. Saya kira ini usahanya Lucinta Luna, karena kita tahu dia itu Ratu Salome. Ternyata Salome itu sama dengan somai, cuma somainya itu kecil-kecil, 1 kali makan. Setelah selesai makan Salome, kita pulang ulang cek ini kereta dinosaurus karena penasaran. Nah, ternyata untuk naik kereta dino ini dikenakan tarif 40.000 untuk 10 menit. Bisa naik 2 orang dewasa. Kita semua ambil ini apa-apa, tapi karena Prinsa sepertinya takut dengan dinosaurusnya, makanya tidak jadi. Kita orang sempat beralih ke mobil-mobilan, tapi muatannya tidak cukup. Jadilah kita ke sebelahnya, ke Balikpapan Trade Center, berjalan-jalan cari tempat bola-bola, mandi bola begitu. Setelah tanya-tanya dan orang situ, akhirnya kita dapat kalau di lantai 2 di samping hypermart ada tempat mandi bola. Kebetulan tempat mandi bolanya ini lagi sepinya karena kan ini weekday bukan weekend. Jadi otomatis tidak banyak orang yang datang ke mall untuk main-main begini. Dikira Prinsa ini akan takut-takut sama bola yang banyak ini, ternyata tidak. Sebenarnya di rumah ada juga bola-bolanya, tapi tidak sebanyak ini. Ya, cuma sekitar 20 bijian lah. Ini kan ratusan ribuan bahkan. Untuk wahana ini itu 50.000 untuk 1 bayi. Sepuasnya. Tapi harus pakai kaos kaki. Pendamping juga boleh masuk. Bayarnya bisa pakai kris, bisa juga pakai uang tunai. Ibu sama Prinsa main bola-bola, Dedi sama kakek dipijit dulu. Kebetulan bersebelahan tempat pijatnya dan juga tempat main bola-bolanya. Puas mandi bola, Prinsa lanjut main kubus-kubus. Tidak ditahu jelas siapa ini namanya, yang penting banyak kubus-kubusnya di sini. Dari senyumannya nampak sekali kalau dia sangat bahagia main di sini. Banyak sekali permainan-permainan yang bisa dia mainkan.
Asal Prinsa senang, Dedi sama ibu juga merasa senang. Pokoknya sebisa mungkin kita explore ini tempat supaya satu kali jalan begitu dan tidak bolak-balik lagi. Supaya besoknya kita bisa ke tempat yang lainnya. Selesai main kubus, kita main trampolin lagi. Pokoknya guide-nya Prinsa ini adalah ibu. Ibu yang temani Prinsa main-main, Dedi yang foto-foto, yang video dorang. Pokoknya nikmati memang sebelum kau pulang ke Silampayang. Apa kalau di Silampayang kau cuma melihat laut? Nah, di belakang rumah laut luas. Kau kasih puas memang mainnya di sini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Hore. Hore. Sebenarnya untuk mendapatkan tempat ini butuh effort yang luar biasa. Soalnya kan orang baru perdana ke Balikpapan dan tidak tahu apa-apa di sini, tidak tahu tempat, dan iya modalnya cuma pakai HP, pakai Maps, naik Grab dibawa oleh Om Grab kemari, Maxim dan pokoknya berjalan saja sampai di mana kita menemukan orang yang bisa ditanya, dan akhirnya kita dalam keadaan yang so capek sekali ketemu sama tante-tante yang bilang, oh di Hypermart itu ada tempat main-main itu, boleh ke sana. Dengan logat Balikpapannya itu, kita orang baru cuma bilang iya, terima kasih, cuma begitu, kasihan. Belum berani bapak pamer logat. Nah, ini wahana terakhir yang dimasuki sama Prinsa. Main apa ini namanya? Pokoknya main beginilah yang disambung-sambung itu, dan saya tahu apa namanya. Soalnya waktu kecil tiada yang begini ku saya, kasihan. Dari jam 4 sore kita orang di sini. Pokoknya dia nikmati semua wahana-wahana yang bisa dia nikmati. Oh ya, namanya Jojiland. Jojiland ini tempatnya tepat di samping Hypermart BTC. BTC kan namanya. Apakah setelah ini kita langsung pulang ke rumah lagi dan susun rencana besok mau kemana? Ada rekomendasi?